Terus, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Ridho Riyadi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu mantek. Dan tak lupa semua penonton yang sudah menyempatkan menonton video ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan semua rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua dapat bisa menonton video ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa adanya satu halangan apapun. Kemudian selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar, Nabiullah, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang. Semoga kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah ilmu mantek, yaitu menerangkan semua bab dari awal sampai akhir mengenai ilmu mantek itu sendiri. Baik, yang pertama itu ada bab tasawur dan tasdik. Dalam ilmu mantek, bab yang pertama itu ada tasawur dan tasdik. Tasawur sendiri berarti membayangkan atau menggambarkan arti dari suatu kata. Sedangkan tasdik itu membenarkan atau menyalahkan arti dari suatu kata. Kalau tasawur itu dibagi menjadi dua, tasawur durori dan tasawur nadori. Begitu pula tasdik juga dibagi menjadi dua, tasdik durori dan tasdik nadori. Apa sih perbedaannya? Yang pertama, tasawur durori itu membayangkan atau menggambarkan arti dari suatu kata tanpa adanya pemikiran yang panjang. Contoh, kata lapar, haus, dan rasa sakit. Itu kita membayangkan arti dari satu kata itu secara refleks, jadi tidak adanya penelitian atau pemikiran yang panjang. Nah, contoh yang nadori itu kan tasawur yang atau membayangkan arti dari suatu kata yang membutuhkan pemikiran yang panjang. Misal contoh TV, kulkas, seperti itu kan barang-barang elektronik. Ya, kita membayangkan arti dari satu kata itu bisa membutuhkan waktu yang lama. Begitu pula tasdik. Kalau tadi tasawur membayangkan, kalau tasdik itu membenarkan ada atau tidaknya, positif atau negatifnya. Kemudian pokoknya kalau tasdik itu penetapan dari diri kita sendiri. Terserah kita mau menetapkan yang benar atau yang salah, mau menetapkan yang positif atau yang negatif, itu tergantung diri kita masing-masing. Contohnya seperti itu tadi. Dari kalau sudah kita membayangkan arti dari satu kata lapar semisal, kalau ini berikan tasdik durori, lapar. Oh iya, kita secara refleks perut kita berbunyi menandakan itu rasa lapar. Kita langsung refleks, oh iya saya lapar. Ini saya langsung menetapkan, oh iya saya lapar. Berarti itu penetapannya iya. Kalau semisal rasa sakit semisal, kalau dicubit itu tidak harus kita merasa sakit, soalnya kalau nyubit itu kan ada ininya tersendiri, bisa itu sakit, bisa itu tidak. Berarti yang saya tetapkan itu tidak sakit semisal. Itu gambaran dari tasawur dan tasdik. Kemudian lanjut ke dilalah. Dilalah itu memahami sesuatu dari sesuatu yang lain. Contoh, kita tahu kiri karena ada kanan. Berarti kita memahami sesuatu itu dari petunjuk yang lain. Kata lain dilalah itu berarti kan petunjuk. Dilalah dibagi menjadi dua, yaitu dilalah lafziyah dan dilalah ghairul lafziyah. Dilalah lafziyah adalah memahami sesuatu dari suara. Dilalah lafziyah ada tiga, yaitu tobiyah, akliyah, dan wat'iyah. Tobiyah yaitu memahami dari suara-suara tabiat atau watak. Contoh, rintihan aduh itu menunjukkan rasa sakit. Akliyah yaitu memahami dari sesuatu suara sesuai dengan yang dapat diterima oleh akal. Contoh, ada perkataan dari dalam kamar.
menunjukkan adanya manusia di dalamnya. Kemudian yang ketiga, dilalah wad'iyah, yaitu memahami suara atau kata yang sudah disepakati bersama. Seperti contoh, kata rokok kretek itu menunjukkan rokok bercengkeh yang tidak ada filternya. Kemudian ada yang pertama tadi dilalah lafdiyah, yang kedua dilalah ghairul lafdiyah. Dilalah ghairul lafdiyah itu dibagi menjadi 3 juga, sama, tob'iyah, aqliyah, dan wad'iyah. Kalau tob'iyah yaitu memahami sesuatu dari wujud alami atau asal. Contoh, merahnya wajah menunjukkan rasa malu. Oh, berarti kita melihat wajah yang merah, itu kita bisa mengartikan bahwa dia sedang malu. Aqliyah yaitu memahami sesuatu dengan apa yang dapat diterima oleh akal. Perubahan susunan yang ada di kamar menunjukkan ada orang di dalamnya yang menimbulkan perubahan. Misal, kita pertama kali lihat kamar itu rapi dan kita melihat untuk yang kedua kalinya itu sudah berantakan. Oh, berarti kita bisa membayangkan bahwa seharusnya di sini ada orang, seperti itu. Berarti kan satu perkara itu bisa menunjukkan perkara yang lain. Kemudian wad'iyah yaitu memahami sesuatu yang sudah disepakati bersama. Seperti contoh, mengangguk adalah menunjukkan kata iya. Semisal kita bertanya kepada teman kita tentang, oh kamu sudah makan belum? Dia hanya mengangguk. Oh, berarti sudah. Soalnya sesuai kesepakatan bersama, yaitu yang wad'iyah. Itu kan kalau mengangguk berarti iya. Kemudian ada isim kuli atau kuliah khomsah. Kalau kemarin di pertemuan keberapa itu yang pemateri itu namanya kan kuliah khomsah. Kalau di sini isim kuli. Isim kuli di sini ada kuli nau, jinsi, fasol. Yang paling penting itu yang nau, jinsi, atau fasol. Kalau yang kemarin ada 5, yang 2-nya itu harusnya tidak wajib dalam ilmu mantik, tapi itu kayak seperti keterangan saja. Jadi saya akan menerangkan yang 3 saja. Yang pertama, kuli nau, yaitu kuli atau kata umum yang mempunyai afrod bagian-bagian yang sama. Seperti contoh, al-insanu hayawanu natek. Ini yang menjadi naunya, itu yang manusia. Soalnya kan kata umum yang mempunyai bagian-bagian yang sama. Kemudian yang kedua, kuli jinsi atau kata umum yang mempunyai afrod, bagian-bagian yang tidak sama tapi jenisnya sama. Semisal dari contoh yang tadi, al-insanu hayawanu natek, itu hayawanunnya yang menjadi kuli jinsi. Dan terakhir kuli fasol, itu kata umum yang berupa alat untuk membedakan dengan yang lain. Jadi apanya? Nateknya atau berpikirnya. Itu menjadi kuli fasol. Berarti al-insanu hayawanu natek. Al-insanu menjadi nau. Kemudian hayawanu itu menjadi jinsi. Dan natek itu menjadi fasol. Oke, langsung kita lanjut ke takrif. Takrif atau qaul shoreh. Takrif itu dibagi menjadi 2, takrif lafzi dan takrif biasa. Dan takrif dengan contoh. Yang pertama, takrif lafzi, yaitu mendefinisikan suatu lafadz dengan cara menyebut lafadz lain yang lebih jelas. Contoh, martil adalah palu. Kemudian ada juga logam adalah emas. Ini berarti mendefinisikan suatu lafadz dengan cara menyebutkan lafadz yang lain yang lebih jelas. Atau kita menyebutkan lafadz yang umumnya dulu, kemudian kita khususkan. Ada juga yang kedua, takrif dengan memakai contoh. Misal, saya bilang pisau adalah seperti ini dengan saya membawa pisau. Itu termasuk takrif dengan memakai contoh. Kemudian takrif yang
Takrif biasa itu dibagi menjadi dua macam, yaitu takrif had dan takrif rasm. Takrif had adalah mendefinisikan sesuatu dengan cara menyebutkan jenis atau fasalnya, alat untuk membedakan dengan jenis yang lain. Kemudian takrif rasm itu mendefinisikan sesuatu dengan cara menyebutkan jenis atau irdi atau sifat barunya. Takrif had itu dibagi menjadi dua, ada takrif had tam dan takrif had naqis. Takrif had tam adalah mendefinisikan sesuatu dengan cara menyebutkan jenis yang dekat beserta fasalnya. Contoh, mendefinisikan al-insanu haywanun natek. Manusia adalah hewan yang dapat berpikir. Hewan adalah jenis terdekat dari manusia, dan berpikir adalah fasalnya, seperti tadi yang kuliah khamsah. Kemudian yang takrif had naqis itu mendefinisikan sesuatu dengan cara menyebutkan jenis yang tidak dekat dengan menyertakan fasalnya atau hanya menyebutkan fasalnya saja. Contoh, al-insanu huwa natek. Manusia adalah yang dapat berpikir. Itu berarti takrif had naqis. Nah, yang takrif rasm itu dibagi menjadi dua juga, sama, takrif rasm tam dan takrif rasm naqis. Takrif rasm tam yaitu mendefinisikan sesuatu dengan cara menyebutkan jenis dekat dan irdi atau sifat barunya. Contoh, mendefinisikan manusia al-insanu haywanu apa berarti? Oh, gini. Contohnya, manusia adalah hewan yang dapat tertawa. Ini mendefinisikan manusianya, itu termasuk takrif rasm tam. Karena yang menjadi jinsunnya itu hewan dan fasalnya itu yang tertawa. Seperti itu. Takrif rasm naqis adalah mendefinisikan sesuatu dengan cara menyebutkan jenis tidak dekat dan irdi atau sifat barunya, atau hanya dengan cara menyebutkan irdinya saja. Contoh, manusia adalah yang dapat tertawa. Itu juga kurang. Seharusnya kan kalau di kuliah isim kuli itu harus ada jismunya terlebih dahulu, karena untuk kita menerangkan atau mendeskripsikan sesuatu itu harus ada nau, jinsun, jismun, dan fasol, seperti itu. Kemudian syarat-syarat takrif itu harus jamek manek, yakni takrif harus meliputi semua satuan yang ditakrifi dan tidak menolak perkara yang tidak dikehendaki, atau tidak boleh membuat takrif lebih khusus dari yang ditakrifi, dan tidak boleh membuat takrif lebih umum dari yang ditakrifi. Contoh, manusia adalah hewan yang dapat berpikir, seperti itu. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, takrif harus lebih jelas dari yang ditakrifi. Tadi seperti tadi kan, berarti ada martil adalah palu. Jadi kita menyebutkan sesuatu yang umum terlebih dahulu, kemudian kita deskripsikan ke yang lebih khusus. Kemudian nomor 3, takrif tidak membingungkan atau tidak menyulitkan. Pasti. Makanya kita lihat dari syarat yang kedua juga kan seperti itu. Kita mendefinisikan sesuatu yang umum dengan menyebutkan sesuatu yang lebih khususnya. Makanya di situ tidak membingungkan. Yang keempat, takrif itu tidak boleh menggunakan kata-kata majas jika tidak ada qarinah atau penguat. Namun jika ada qarinah maka boleh menggunakan majas. Seperti contoh, ilmu adalah lautan yang memberi minum kepada orang yang dahaga. Ilmu di sini diibaratkan sebagai lautan. Nah, lautan seperti apa? Lautan yang dapat memberi minum kepada orang yang haus. Yang dimaksud haus di sini itu haus ilmu. Makanya ini menggunakan majas, soalnya tidak ada penguat atau qarinah. Yang kelima, takrif tidak boleh berupa kata-kata mustarok, yaitu kata-kata yang bermakna ganda atau yang lebih dari satu. Semisal mendefinisikan arloji. Arloji adalah pukul yang dipasang di tangan. Pukul itu kan juga bisa berarti jam dan bisa berarti pukulan. Ini adalah contoh yang tidak memenuhi syarat, soalnya ini membingungkan dan bermakna ganda. Paham? Jadi kan kalau pukul itu kan bisa diartikan sebagai kita kegiatan yang memukul atau kata kerja, dan juga bisa diartikan sebagai jam atau waktu, pukul berapa ini, kan seperti itu. Jadi itu tidak termasuk syarat takrif. Kemudian langsung masuk ke qauliyah. Qauliyah adalah ucapan yang berfaedah serta mengandung kebenaran atau kedustaan.
Qadhiyah terbagi menjadi dua macam, yaitu qadhiyah hamliyah dan qadhiyah syartiyah. Qadhiyah hamliyah adalah menerangkan suatu berita dengan tidak tergantung pada berita lain. Jadi ini langsung simple, menerangkan sesuatu berita dengan tidak tergantung pada berita yang lain. Contohnya seperti ini, Zaid adalah seorang presiden, sudah. Kemudian yang kedua, qadhiyah syartiyah, yaitu menerangkan suatu berita dengan tergantung pada berita yang lain. Jadi ini hampir seperti hampir seperti dilalah, mendeskripsikan satu perkara dengan perkara yang lain, atau menggantungkan satu perkara dengan perkara yang lain. Misal seperti ini, apabila matahari terbit maka terjadilah siang. Kemudian qadhiyah hamliyah itu disusun dari 3 bagian, yaitu mahkum alaih, mahkum bih, dan robitoh. Mahkum alaih yaitu sama dengan mubtada atau fa'il atau naibul fa'il menurut ahli nahwu. Dan menurut ahli mantik, mahkum alaih lebih dikenal dengan sebutan maudhu. Mahkum bih atau mahmul adalah sama dengan khobar atau fi'il menurut ahli nahwu. Robitoh yakni lafadz yang menunjukkan silah atau penghubungan antara maudhu dan mahmul, dan lafadz yang menunjukkan silah tersebut dengan berupa dhamir fasol. Contoh, Zaid adalah penulis. Nah, adalah di sini merupakan robitoh. Jika dilihat dari segi mahmulnya, qadhiyah hamliyah terbagi menjadi 2, mujabah dan salibah. Mujabah adalah qadhiyah hamliyah yang menetapkan mahmul untuk maudhu, qadhiyah hamliyah positif. Contoh, Medan adalah kota terbesar di Sumatera. Kemudian salibah yaitu qadhiyah hamliyah yang menghilangkan mahmul dari maudhunya, atau yang negatif, artinya negatif. Misal contoh, tidak semua warga Indonesia itu bodoh. Jika dilihat dari maudhunya, qadhiyah hamliyah dibagi menjadi 4, yaitu syasyiyah, muhmalah, kulliyah, dan juz'iyah. Syasyiyah yaitu maudhunya berupa isim ma'rifat. Semisal, Tariq bin Ziyad adalah seorang raja yang besar. Jadi di sini langsung merujuk ke kata ma'rifat. Tariq bin Ziyad. Nah, bin Ziyadnya ini merupakan ta'rifat atau ma'rifatnya. Nah, yang nomor 2 itu muhmalah, yaitu maudhunya bersifat kulli atau umum dan tidak mengandung keterangan bahwa sifat umum itu terjadi pada setiap bagian maudhunya. Contoh, manusia itu bisa menerima pelajaran yang lebih tinggi. Yang ketiga, kulli atau kuliah, yakni maudhunya bersifat kulli dan mengandung keterangan bahwa sifat kulli itu terjadi pada setiap bagian maudhunya. Contoh, segala sesuatu yang hidup itu membutuhkan makanan. Kemudian juz'iyah, ini berarti bersifat kulli yang terjadi pada sebagian maudhunya, pada sebagian, soalnya juz'i. Contoh, sebagian sesuatu yang ada itu adalah hidup. Sebagian sesuatu yang ada, misalnya semua ada, kita anggap semua ada. Nah, sebagainya itu hidup. Jadi tidak semuanya hidup, tidak semuanya mati. Sebagian hidup, sebagian juga bisa kita simpulkan sebagainya lagi ada yang mati. Kemudian qadhiyah syartiyah terdiri dari 2 kalimat berita, yakni muqaddam dan tali. Contoh, kalau aku punya uang, maka aku pasti pergi. Ini yang menjadi muqaddam itu yang kalimat pertama, apabila aku punya uang. Lah, yang menjadi tali itu kan kalimat yang kedua, atau berarti maka aku akan pergi. Seperti itu. Qadhiyah syartiyah ada 2 macam, qadhiyah syartiyah muttasilah dan qadhiyah syartiyah munfasilah. Bisa kita tahu dengan namanya, muttasilah dan munfasilah itu. Kalau muttasilah itu berlanjut atau berhubungan, kalau munfasilah itu tidak berhubungan. Seperti itu saja kalau kita memahami. Qadhiyah syartiyah muttasilah adalah qadhiyah yang mengharuskan adanya keterkaitan yang tidak bisa dilepaskan di antara berita yang satu dengan berita yang lain. Contoh, kalau aku punya uang maka aku jadi pergi. Kalau yang munfasilah itu ada kalanya Zaid sekarang pergi dan ada kalanya tidur, jadi tidak ada yang nyambung gitu. Misal ada kalanya Zaid sekarang pergi, kalau misalnya nyambung berarti kan ada kalanya Zaid pergi karena dia mempunyai uang. Nah, karena itu kan menerangkan bahwa
Zaid yang sekarang masih pergi. Lah kalau ada kalanya Zaid sekarang pergi dan ada kalanya Zaid tidur, itu berarti tidak berhubungan. Kemudian Qadiyah kemudian ada Qadiyah Hamliyah. Nah, Qadiyah Hamliyah itu juga ada mujabah kuliah, salibah kuliah, mujabah kuliah, dan salibah juz'iyah. Contoh, semua batu itu kertas, itu yang mujabah kuliah. Kebalikannya mujabah juz'iyah. Contoh, sebagian yang kertas itu, sebagian yang keras itu batu. Kemudian ada Qadiyah salibah kuliah. Itu contohnya tidak ada yang keras itu lunak. Nah, kebalikannya itu salibah kuliah. Tidak ada yang lunak itu keras. Kemudian mujabah juz'iyah itu sebagian pelajar Madrasah Nahdlatul Islam mendapatkan ijazah ibtidaiyah. Yang terakhir salibah juz'iyah, contoh tidaklah sebagian benda tambang itu emas. Kemudian ada istidlal. Istidlal adalah pindahnya pemikiran dari sesuatu yang diketahui pada sesuatu yang tidak diketahui dengan menjadikan apa yang diketahui sebagai perantara bagi sesuatu yang tidak diketahui. Contoh istidlal istiqra'i, yaitu istilah yang dibentuk dengan menghubungkan bagian-bagian dan menelitinya secara lengkap serta dapat menyampaikan akal kepada kesimpulan yang bersifat umum. Setelah melihat berbagai macam hewan yang menggerakkan rahang bawah pada waktu makan, maka didapatkan kesimpulan hewan itu menggerakkan rahang bawah pada waktu makan. Itu yang istiqra'i. Kalau yang istidlal qiyasi itu suatu proses pemecahan pemikiran pada saat pindahnya pemikiran dari kenyataan yang diketahui menuju kenyataan yang tidak diketahui. Sebagai kaidah diperbolehkannya untuk sampai pada tujuan. Contoh, Anda adalah orang yang berjuang demi kebaikan negara. Contoh yang kedua, setiap orang yang berjuang demi kebaikan negara maka dia adalah warga negara. Nah, kesimpulannya, jadi Anda adalah seorang warga negara. Nah, kemudian langsung masuk ke kias atau istidlal qiyasi. Kias adalah dua qadiyah yang lebih yang disusun dan dapat menghasilkan kesimpulan atau natijah. Contohnya, khamr itu memabukkan. Dan semua yang memabukkan itu adalah haram. Jadi, khamr adalah haram. Khamr itu haram. Nah, bagian-bagian istidlal qiyasi jika dilihat dari segi had atau batasan ada 3 bagian, yaitu had asghar, batasan kecil, dan had akbar, batasan besar, dan had ausat, batasan sedang. Batasan kecil itu qadiyah yang kesimpulannya menjadi maudhu subjek dari keputusan, contoh khamr. Nah, batasannya besar itu menjadi kesimpulannya yaitu mahmul atau predikat dari keputusan, contoh haramnya. Dan batasan sedang yaitu sesuatu yang diulang-ulang dalam dua qadiyah, baik qadiyah yang pertama maupun kedua, yaitu memabukkan. Nah, bagian-bagian kias jika dilihat dari qadiyah maka memiliki 3 bagian, yaitu muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, dan natijah. Muqaddimah sughra itu yang mengandung had asghar atau kalimat yang pertama, yaitu khamr itu memabukkan. Kalau muqaddimah kubra itu sesuatu yang mengandung had akbar atau kalimat yang kedua. Setiap yang memabukkan itu haram. Nah, natijah itu merupakan kesimpulan. Tadi kesimpulannya kan khamr itu haram. Kias terbagi menjadi 2 macam, yaitu kias istiqroni dan istisnai. Kias istiqroni yaitu sesuatu keputusan yang kuat. Contoh, sebagian kalimat itu adalah fi'il. Sebagian fi'il itu wajib ada fa'ilnya. Jadi sebagian kalimat itu wajib ada fa'ilnya. Kias istisnai adalah kias yang di dalamnya disebutkan suatu kesimpulan atau kebalikan hasil kesimpulan pada perbuatan dan di dalamnya terdapat keadaan yang menyeluruh. Contoh,
selama matahari terbit maka siang itu ada, akan tetapi matahari itu terbit, jadi kesimpulannya siang itu pasti ada. Kias istiqroni ya ada dua macam, kias istiqroni hamli dan kias istiqroni syarti. Kias istiqroni hamli adalah kias yang dalam keputusannya tersusun dari qadhiyah hamliyah saja. Contoh seperti pernyataan-pernyataan di atas. Kias istiqroni iktironi syarti yaitu kias yang dalam keputusannya tersusun dari qadhiyah hamliyah dan syartiyah. Contoh segala sesuatu yang berubah adalah baru. Tiap-tiap yang baru pasti ada yang menciptakan. Jadi segala sesuatu yang berubah pasti ada penciptanya. Oke, mungkin kalau dilihat dari skemanya, kalau kias itu dibagi menjadi dua, istisnai dan iktironi. Yang istiqroni dibagi menjadi dua, yang mutasil dan mufasil. Kalau iktironi dibagi menjadi dua, yaitu syarti dan hamli. Nah, yang iktironi yang syarti itu dibagi lagi menjadi empat. Yang pertama, bagian yang pertama yaitu tersusun dari dua syarat yang bersambung. Yang kedua, tersusun dari dua syarat yang terputus. Yang ketiga, ada 5. Yang ketiga, tersusun dari syarat yang terputus dan bersambung. Yang keempat, tersusun dari syartiyah yang bersambung dan hamliyah. Yang kelima, tersusun dari syartiyah yang terputus dan hamliyah. Mungkin tadi saya belum menyebutkan atau menjelaskan tentang sur. Nah, sur itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama sur kuliah hamliyah, yang kedua sur qadhiyah syartiyah munfasilah. Yang sur kuliah hamliyah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama sur kuli fi ijab, yang kedua sur kuli fi salbi, yang ketiga sur juz'i fil ijab, yang keempat sur juz'i fi salbi. Nah, tadi yang bagian kedua sur qadhiyah syartiyah munfasilah itu dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama sur kuli fil ijab, yang kedua sur kuli fi salbi, yang ketiga sur juz'i fil ijab, yang keempat sur juz'i fi salbi. Oke, mungkin untuk materi ilmu mantek cukup sampai di sini. Saya menerangkan sebagai gambaran saja kenapa dalam ilmu mantek itu tidak menyebutkan contoh yang mengatasnamakan Tuhan atau tidak mencontohkan Tuhan. Soalnya dalam ilmu mantek ini kita akan mempelajari tentang atau mencari satu hakikat dari benda-benda di sekitar kita atau makhluk-makhluk di sekitar kita untuk menemukan sejatinya Tuhan. Berarti output dari kita belajar tentang ilmu mantik ini adalah ilmu tasawuf, kemudian ilmu tauhid. Jadi kita tahu outputnya, kita bisa mendeskripsikan, mengerti hakikat Tuhan yang sebenarnya. Kalau mantek kan masih kita mencari-cari tahu hakikat-hakikat dari benda-benda di sekitar kita. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila ada tutur yang kurang teratur dan kata yang kurang tertata, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.